Shalom warga kerajaan Allah yang diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita datang memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau sungguh baik. Dan hari ini kami mau jadikan Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami. Engkau gembala kami yang baik, yang senantiasa memberkati kami. Kami akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya hadirat-Mu boleh memenuhi kami dimanapun kami berada saat ini. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhanlah pengharapan dan kekuatan setiap kita, haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus sedia harapanku. Sama-sama Yesus harapan jiwaku, amin. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Sekali lagi pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Amin. Sama-sama Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Katakan tiap langkahku, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Amin. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan,
memimpin ke tempat tinggiku di hantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal, sekali lagi di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur tiap langkah kami, Engkau Allah yang memimpin kami. Engkau Allah yang senantiasa memimpin setiap kehidupan kami. Kami mau meninggikan, kami mau menyanjung Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung, haleluya, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Kami mau sanjung Engkau di tempat maha tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami sanjung, Engkau Allah yang kami puji. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami agungkan Engkau. Haleluya, oh yang bebas Kau dimuliakan di
ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Salam sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Merindukan setiap saudara untuk mengalami lawatan Tuhan yang sangat luar biasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita memasuki satu rangkaian pertemuan dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya apapun yang saudara hadapi, percaya saja sama Tuhan. Tuhan pasti bela dengan segala kemenangannya. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya. Sama-sama. Aku percaya. Katakan. Lewati lembah air mata, aku percaya. Amin. Firman-Mu ya dan amin, amin. Aku percaya. Katakan kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Katakan kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Sekali lagi, kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Apapun yang sedang kami alami, perjalanan tikungan tajam, perjalanan yang penuh dengan batu-batu, perjalanan yang penuh dengan tantangan, kami percaya Yesus Gembala Agung kami hadir di tengah-tengah kami untuk membela, untuk menyertai, untuk memberkati. Mungkin sebagian dari hamba-Mu, umat-Mu Tuhan, dalam keadaan letih, lesu, dan beban berat karena pergumulan-pergumulan yang ada. Tapi kami percaya Tuhan mendesain hidup kami bukan untuk kalah, tapi untuk menang. Sehingga kami percaya kemenangan sudah Kau jamin. Artinya buat kami, apapun situasi kami, apapun keadaan kami, Tuhan sedang membawa kami untuk menuju kemenangannya. Bukan berarti tidak, tetapi Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat. Hamba soalnya seorang hamba, karena Tuhan mengurapi dan memakai secara dahsyat dan luar biasa. Nama-Mu dipermuliakan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang bersama dengan saudara. Dan saudaraku, salam hormat buat saudara, shalom buat kita semuanya. Dan doa saya saudara terus mengalami pertolongan Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak Wahyu, saya sedang berada dalam ujung tanduk. Mungkin saudara berkata, ekonomi saya Pak Wahyu dalam keadaan gonjang-ganjing. Mungkin saudara berkata, masa depanku Pak Wahyu dan tidak jelas. Dengar baik, bersama dengan Yesus, yang pertama, kita lakukan perkara yang besar. Yang setuju katakan amin. Pastikan saudara sedang bersama dengan Yesus. Amin. Tapi yang kedua, firman Tuhan berkata sangat memberkati saya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Artinya apa buat kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semua masalah
baik itu sakit penyakit, baik itu perusahaan, baik itu rumah tangga, baik itu pribadi apapun juga. Tuhan berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Intinya selama masih ada Yesus, masih ada mujizat. Katakan sama-sama, selama masih ada Yesus, masih ada mujizat Tuhan. Amin. Selama ada Yesus, ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat atas hidup kita. Hari ini kita bersuka cita. Saya menyambut saudara-saudara yang ada di Sumba, daratan Sumba, Shalom buat Sumba. Yang ada di Flores, Borong, yang setia mengikuti acara ini. Di ibadah yang sangat luar biasa karena Yesus ada di tengah-tengah kita. Yang ada di Lombok, Pak Usodo. Yang ada di Sidoarjo, Pak Tony dan Ibu. Yang ada di Surabaya juga, Jakarta, Malaysia, Taiwan, Sulawesi. Hamba Tuhan di Sulawesi. God bless you. Terima kasih kesetiaannya. Juga beberapa di kota lain, Pak Gunawan yang ada di Taiwan. Thank you banget. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa mujizat masih bisa terjadi ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan berkata jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya apa buat kita? Kita nggak berjalan sekalipun saudara bertemu dengan jalan-jalan yang terjal, jalan yang naik turun, saudaraku. Saya percaya di situ ada mujizat dan pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan hari ini kita membahas satu kebenaran yang sangat menarik. Di seluruh bulan ini kita membahas tentang kata saleh. Katakan saleh sama-sama, saudaraku. Walking in godliness. Berjalan di dalam kesalehan. Seringkali ketika saya mendapatkan sesuatu berkat, mujizat, saya sering bilang seperti ini, berkat pendeta saleh, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, karena kesalehan menentukan mujizat yang akan terjadi di hadapan saudara. Amin. Saudaraku, 2 Petrus 1 ayat 3 berkata seperti ini. Baca sama-sama kalau saudara bisa lihat di layar kaca saudara. Kalau tidak di handphone saudara, Alkitab saudara di rumah. Haleluya. Baca sama-sama. Karena apa? Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Keren banget. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus, bahwa kuasa Tuhan, kemampuan untuk hidup saleh itu bukan dari kita, tapi dari Tuhan yang memampukan, sehingga kita tinggal klik tombol. Mungkin sudah berkata, enak saja pendeta, saya diproses, mengalami masalah dan semuanya. Karena kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Oleh apa? Karena pengenalan kita akan Dia. Karena kita hidup mengenal Dia, maka automatically hidup saleh yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Pak, Bu, hidup orang percaya seperti apa ada di toples, transparan, dari atas, bawah, kanan, kiri, muka, belakang dilihat. Makanya jangan sampai saudara kita dikatakan, oh orang Kristen kok begitu. Lebih parah lagi, pendeta kok begitu. Kalau orang dunia membenci, seharusnya saudara dan saya tidak harus membenci. Mungkin saya berkata, Pak, sakit hati. Tapi dengar baik. Kalau orang lain gosip, seharusnya saudara dan saya tidak gosip. Kalau orang lain suka menipu, harusnya saudara dan saya tidak menipu. Tuntutan bagi orang percaya. Walking in God. Saudaraku, walking in godliness. Berjalan dalam kesalehan. Katakan sama-sama, kesalehan. Ada kata saleh, saudaraku, yang dikasih Tuhan berasal dari kata eusebeia. Artinya kesalehan, artinya kesucian, artinya ketakwaan atau ketaatan. Kesalehan, eusebia. Saudaraku, tapi yang kedua, di bulan lalu kita membahas tentang kesucian. Dan saya membagikan buat saudara apa yang disebut dengan no holiness, no fire. Seperti dalam Yesaya
Yosua dikatakan, Yosua berkata kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu karena besok aku akan melakukan perbuatan ajaib. Rupanya ketika saudara dan saya seperti bulan lalu hidup dalam kesucian, saudara the master key of everything, kunci dari segala mujizat Tuhan adalah doa orang benar, position kita. Tapi yang kedua adalah ketakwaan. Arti kata Eusebeia diterjemahkan adalah yang pertama yang akan kita bahas ke depan, yaitu kesalehan sebagai sifat Tuhan yang harus ditiru oleh orang percaya. Nah, loh. Jadi saudara dan saya harus saleh. Kenapa? Itu sifat Tuhan yang harus semua orang percaya. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Yang kedua, kata Eusebeia adalah kesalehan sebagai hasil daripada iman yang kuat. Jadi yang pertama, kata saleh artinya adalah sifat Tuhan yang harus saudara dan saya tiru. Tapi yang kedua, hasil daripada iman yang kuat, hasilkan akhirnya melahirkan kesalehan. Amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Satu persatu kita bahas. Kesalehan, apa? Di layar kaca saudara. Kesalehan sebagai satu sifat Tuhan yang harus ditiru oleh orang percaya. Amin. Be like Christ. Saudara dan saya dituntut sebagai orang percaya harus sama seperti Kristus. Sehingga dalam Yohanes 2, 1 Yohanes 2 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus maksudnya, ia wajib hidup sama seperti Yesus Kristus telah hidup. Saudaraku, untuk jadi percaya tidak terlalu sulit. Untuk orang mengenal Tuhan, saya menemukan banyak kesaksian yang luar biasa. Orang hanya melihat pot bunga dan kemudian dia melihat ada gambar Yesus dan dia dijamah Tuhan. Hanya ada orang mendengarkan lagu, saudaraku. Ada banyak orang yang mendengarkan lagu, saudaraku. Maka saya bilang kepada hamba-hamba Tuhan, para penyanyi di gereja, nyanyilah dengan urapan. Sekalipun tidak menuntut suara kita pas-pasan, tapi ketika dengan urapan membuat berbeda, orang merasakan maknyus. Mungkin hanya hafal refnya saja. Satu saat di beberapa tahun yang lalu saya menghadiri satu seminar di Jakarta. Saudaraku, di akhir daripada seminar, artis-artis yang hebat bernyanyi. Mereka yang terkenal mungkin sampai hampir 17 artis rohani. Artis-artis tapi nyanyi lagu rohani. Saya menikmati lagunya, kata-katanya. Tapi perlu membuat lagu itu menjadi maknyus dalam hati kita. Arti kata wajib buat saudara dan saya adalah, wajib itu dari kata yang disebut dengan apeilo. Artinya apa? Saudara, kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus, hidupnya awut-awutan, hidupnya semau gue, saudara yang saya sedang berhutang atau bersalah. Itu kata wajib. Ada beberapa hukum yang perlu kita lihat, yaitu sunnah. Sunnah itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak dapat apa-apa. Tapi wajib, kalau kita tidak lakukan kita sedang berdosa. Hamartia, kita sedang bersalah. Mungkin ada yang berkata, biar Pak, hidupku sendiri, suka-suka gue, uang gue, hidup gue. Tapi rupanya dituntut hidup saleh adalah be like Christ. Jadi sama seperti Kristus.
Saudara pernah dengar istilah ini enggak? Becoming what we worship. Orang kita akan menjadi sama seperti yang disembah. Amin. Kita akan sama menjadi seperti yang kita sembah. Kalau saudara menyembah yang lain, menyembah kuasa kegelapan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara akan jadi seperti yang saudara sembah. Kalau saudara sembah benda mati, sama seperti benda mati. Haleluya. Ada satu yang menarik buat kita. Oleh karena itu ayo kita menyembah. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Menyembah Yesus, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Ada poin-poin yang baru Pak Ibu, yang sudah diedit. New 2. Kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Artinya apa? Semakin kita menyembah Allah yang penuh dengan kemuliaan, kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup saudara. Saya selalu mempelajari kalau naik pesawat, kalau boarding, saya lihat beberapa wajah yang ekspresinya macam-macam. Minggu lalu saya baru berangkat melayani di Yogyakarta, dan saya lihat wajah-wajah yang didelay pesawatnya. Ada yang cemberut, ada yang komplain, ada yang marah-marah, ada yang semuanya. Saya cuma bersyukur saja karena delaynya agak lama Pak Enggi. Saya jalan keliling Ngurah Rai. Saya jalan baru satu putaran. Mungkin kalau saya putar ulang-ulang, orang-orang heran. Ini kenapa ada orang aneh putar-putar bandara. Tapi waktu baru satu putaran, di situ ada refleksi. Saudaraku. Saya bilang, Mbak, refleksi 40 menit 1 jam. Berapa? 200. Oke. Sehat, saudaraku. Kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Saudaraku. Saudara jangan kaget ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan heran. Ada banyak orang merasa, orang Kristen, orang percaya merasa bangga. Dia jadi good. Tetapi ada satu riset dalam konteks ini. Josh Barna berkata, beberapa pakar riset, Josh Barna salah satunya, menunjukkan bahwa karakter orang Kristen, dengar baik, jok kaget, karakter orang Kristen ternyata ditemukan hanya sedikit lebih baik daripada orang yang tidak percaya. Sedikit man. Bedanya hanya haleluya dan puji Tuhan mungkin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, ayo, hidup saleh adalah tuntutan. Karakter Tuhan yang saudara dan saya harus ada di situ. Kalau enggak, kita sedang berhutang atau berdosa. Kalau berhutang harusnya dibayar. Be like Christ. Tetapi yang kedua, die like Jesus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita harus mati seperti Yesus. Kata kaine dalam layar kaca saudara, artinya baru dalam arti berbeda sebelumnya. Bukan hanya baru dalam waktu, tetapi juga dalam kualitas dan sifat kita. Jadi kalau saudara ada di dalam Kristus, suku apa saja, sebobrok apapun, separah apapun, sebengsrek apapun, menjadi ciptaan yang baru, Bu. Dari kampung mana, dari suku apa, kalau ada di dalam Kristus, ciptaan yang baru, bahkan dikatakan ketistis, artinya ciptaan dan pencipta, dan penciptaan dan ciptaan yang baru. Dicipta, didaur ulang. Loh. Makanya ada istilah di bagian yang bawah dari die like Jesus. Yaitu ketika saudara ada di dalam Kristus.
Saudara punya yang namanya new identity, identitas yang baru. Saudaraku, saya punya KTP, saudaraku, ditulis wira swasta, betul Pak Engki ya. Tapi kemudian Pak Engki dengan kekuatan otoritas hamba Tuhannya minta supaya saya diganti pendeta. Jadi kalau check in di OTA tidak bisa macam-macam, pendeta. Kalau di mana-mana ditanya, pendeta. Kalau ada warteg tidak bayar, pendeta. Masa pendeta tidak bayar? Kita punya new identity, identitas yang baru. Yang pertama adalah the man loved by God. Kita ini orang yang disayang Tuhan. Pencobaan yang adalah pencobaan biasa. Tapi tidak melebihi kekuatan manusia. Tapi Tuhan memberikan kasih dan kuasanya kepada orang yang dikasihinya. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Tepuk dada saudara. Saya disayang Tuhan. The man loved by God. Saudaraku, ini bagian terpenting dalam ilmu psikologis. Kalau orang tidak merasa dimiliki, tidak merasa dicintai, dia akan bete. Bete. Yang kedua, the man of covenant. Ibrani 16, 31-35. Saudara adalah umat perjanjian Tuhan. Kalau saudara sedang sakit hari ini, ada perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Oleh bilur Yesus engkau akan sembuh. Kalau saudara sedang pergumulan, ada covenant yang tidak bisa dibatalkan. Janji atas janji itu ada namanya covenant. Saudara sedang diikat oleh sebuah perjanjian. Perjanjian kemakmuran, perjanjian kesehatan, perjanjian diberkati. Katakan saya bersyukur. Yang ketiga adalah the man who more than a winner. Artinya apa? Dalam semuanya itu, saudara menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Lebih daripada pemenang. Apapun masalahnya. Minumnya teh botol sosro. Jadi ketika saudara mengalami berbagai macam hal, don't worry, be happy. Ini password saya, Ibu Debbie selalu ingat. Don't worry, be happy Pak. Saudaraku, apa? Dalam semuanya itu, saudara dan saya menjadi lebih daripada pemenang. Mungkin saudara berkata, Pak, saya divonis kanker ganas. Saya cuma mau bilang, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada penyakit yang berat, ringan, ataupun besar. Covenant itu membuat saudara di cover oleh janji Tuhan. Mungkin situasi ekonomi, mungkin saudara berkata tidak baik-baik saja. Orang yang tinggal dalam kerajaan Allah tidak akan tergoncang, akan diikat oleh covenant. Mungkin saudara dikecewakan, sakit hati yang kini kurasakan. Saudara kecewa. Pak, lihat bayangannya saya sakit. Umat perjanjian Tuhan lebih daripada pemenang. Hidup Kristen bukan didesain untuk kalah, men. Hidup Kristen didesain untuk menang. Seperti film-film India. Berakhir selalu menang. Dua hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus, die like Jesus, adalah saudaraku yang pertama dia berkata, dia melatih tubuhku. Rupanya untuk hidup saleh, hidup berkenan, hidup kudus, dan seterusnya. Perlu yang namanya latihan. I beat my body. Dilatih. Amin. Saya suka jalan sore. Tapi sudah 2 minggu tidak jalan Pak Engki. Saudaraku, pertama saya hanya bisa kuat 50. Kedua 100. Dan selanjutnya ketika latihan jadi habit. Dan saya menjadi kuat. Rasul Paulus mengajarkan 2 hal yang dilakukan untuk punya kesalehan, punya sesuatu karakter yang baik adalah melatih tubuhku. I beat my body. Yang kedua adalah menguasai seluruhnya, make it my slave. Tetapi aku melatih tubuhku, kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9:17, dan menguasainya seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Katakan, saya sedang dilatih Tuhan. Tapi yang ketiga adalah selain saudaraku, be like Christ, die like Jesus. Tetapi yang ketiga adalah, yang harus kita tiru adalah bangkit seperti Kristus.
Amin. Amin, 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 amin. Saudaraku, saya menemukan banyak orang waktu pengusaha-pengusaha hebat waktu masa COVID. Ada yang mereka berkata, Pak, usaha saya ngalami mujizat di tengah-tengah COVID. Saya cek, gangdonya, cuannya banyak, diberkati. Tapi ada orang-orang yang berkata, Pak, saya kolab. Saya cuma bilang, apa yang pernah dipercayakan tidak akan pernah hilang. Amin. Akan Tuhan kembalikan. Satu saat saya khotbah melayani di Timor Leste. Di Timor Leste mendapatkan penghargaan yang bagus. Karena apa, saudaraku? Saya diajak makan sama Dubes RI yang ada di sana. Dan diajak makan di restoran Korea. Dan saya naik mobilnya Dubes. Saya bilang, Pak Dubes, mulia sekali saya, terhormat. Oh Pak Pendeta, doakan juga kantor saya Pak Pendeta. Saudaraku, dan waktu saya berkhotbah di hari Minggu, ada ibu-ibu mulai syuting. Waktu dia syuting dan dia berkata, habis itu dia syuting saya akan dikirim saudaranya di Indo. Dia bilang, kok kamu harus ketemu pendeta ini, pendeta ajaib ini katanya. Anak ajaib, pendeta ajaib. Rupanya akhirnya pulang ke Indo saya ketemu. 3 bulan dia tidak beribadah. Saya cuma bilang, apa yang pernah Tuhan percayakan akan dikembalikan. Amin. Hanya untuk mencari Tuhan. Kata bangkit itu anistemi. Kata anistemi itu adalah pindah posisi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lagi sakit. Ayo kuasa kebangkitan Yesus memindahkan saudara. Yang sakit jadi sembuh. Yang miskin jadi kaya. Yang duka menjadi bersuka cita. Yang mengalami minus menjadi surplus. Kata bangkit. Yang ku kendaki adalah mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya. Ada satu statement yang menarik yang disampaikan oleh yang namanya Teodero. Dia berkata seperti ini. Satu-satunya yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Kalau kita no action tidak buat apa-apa. Tapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bangkit dari kegagalan. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya gagal cinta. Saya tidak mau kenal lagi namanya pria wanita. Stop, trauma. Gagal dan gagal lagi. Apa yang aku cari, saudaraku. Bagaimana bangkit dari kegagalan? Bisnis, usaha, pekerjaan, rumah tangga, apalagi cinta. Di slide how to, saya tulis lupakan kegagalan. Lupakan, jangan terus melihat ke belakang. Fokus ke depan. Dan percaya apa? Tuhan bersama dengan kita. Saya menginap di satu hotel di Surabaya. Ada satu tulisan yang menarik. Yang sampai sekarang masih saya ingat. Bukan berapa kali, bukan seberapa banyak kita jatuh. Melainkan berapa banyak kita bangkit dari keterpurukan. Pak Bu, masih ada mujizat. Ada salah satu diaken kami. 25 tahun. Gagal dan gagal lagi. Usaha di Malang gagal di Bali Malang. Datang ke Sumba memulai dengan Tuhan. Dan diberkati anak-anak cucunya. Ketika dia kembali kepada Tuhan. Ayo anistemi. Ayo pindah posisi. Saudaraku. Petrus semalam-malaman saya sama pendeta Hengki pernah pergi ke kemurahan Tuhan. Ke tempat Petrus gagal. Tuhan berkata, Pet, tebarkan jalamu. Petrus jawab apa? Guru sudah semalam-malaman aku tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kata kuncinya adalah, karena engkau yang menyuruh. Karena Yesus yang menyuruh, aku lakukan juga. Rupanya obedient bring miracle. Menghasilkan mujizat yang sangat luar biasa. 153 ekor ikan. Bentuknya berbeda dan sangat banyak. Ada bersama dengan Petrus.
kegagalan. Orang bilang sukses yang tertunda. Jangan terpuruk dengan kegagalan. Yang selanjutnya, bagaimana kesalehan adalah sesuatu yang harus dilakukan karena sifat daripada Tuhan. Yang selanjutnya adalah living like Jesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yesus radikal dalam perkataan. Perkataannya punya double speaking power. Apa yang dikatakan terjadi dan orang percaya sesungguhnya punya double speaking power. Ada teman saya pendeta Ade kunjung di satu, ada tim penatua kami kunjung ke Depot RW. Lama tidak punya anak, yang satu sudah punya anak yang gede tapi dia pengen. Dia tidak doa, cuma nunjuk tahun ini dapat anak lagi. Wah, Priska, betul akhirnya punya anak. Saudaraku, perkataan yang radikal. Saudara dan saya punya sabto pandito ratu. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Radikal perkataannya. Jika engkau sakit katakan aku sembuh. Jika engkau mengalami lemah katakan aku kuat. Ketika engkau mengalami terikat dimerdekakan. Tadi saya khotbah di Sumba Blessing. Saya bilang sama pendeta Efraim. Saudaraku ditemukan dengan orang yang salah satu cabang kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. 9 tahun dipasung. Dia bilang lepas. Sampai sekarang lepas. Yang kedua perbuatan yang radikal. Living like Jesus. Yang sangat penting lagi adalah kesetiaan yang radikal. Di bagian yang selanjutnya, yang terakhir di bagian 2 tentang kata saleh. Kesalehan adalah hasil daripada iman. Menekankan bahwa kesalehan orang hidup saleh adalah karena iman akhirnya menghasilkan hidup yang saleh. Halo? Jadi tidak perlu kalau keimanmu kuat, keyakinanmu kuat, kesetiaanmu kuat, karena imanmu, maka engkau akan apa? Memiliki yang namanya kesalehan. Dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai emunah menekankan kepercayaan dan gandul gusti, bergantung kepada Tuhan. Yang kedua adalah pistis. Dalam perjanjian baru menunjuk kepada kepercayaan dan ketergantungan kepada Tuhan. Kepercayaan dan ketergantungan kepada Tuhan yang mencakup kepercayaan firman-Nya, janji, dan kuasanya. Keyakinan iman percaya, saya garanti kalau saudara punya keyakinan 3 hal ini, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun sakitnya, apapun kacaunya hidup ini, saudara akan menjadi lebih daripada pemenang. Yang pertama, He is for us. Mazmur 46. He is for us. Allah itu bagi kita. Yesus ada datang untuk masalahmu. Yesus ada untuk sakitmu. Yesus ada untuk pergumulanmu. Yang kedua, He is our God. Dia adalah Allah kita. Tapi yang ketiga, He is with us. Dia beserta dengan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, sahabat Kristus. Dalam bahasa Jawa, kata beserta God with us cukup bagus. Artinya apa? Bukan beserta jalan sama-sama. Manunggal. Manunggal itu menjadi satu. Kalau saudara mengalami pergumulan, di bawah ini ada nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan ada banyak, ada 15 pampan pendoa, pasukan doa. Ada 11 kubu doa. Dan hamba-hamba Tuhan berdoa buat saudara jika memerlukan sesuatu. Amin. Yang paling terakhir buat kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dampak daripada hidup yang saleh. Ketika Nuh hidup yang saleh, hidup sebagai orang yang saleh, dan hidup bergaul dengan Allah, dan menjauhkan diri dari gaya hidup yang bebas pada zamannya, apa yang terjadi? Dampak pada diri sendiri. Yang pertama, inner
peace and joy. Shalom dan damai sejahtera, sukacita ada dalam hati kita kalau orang hidup saleh. Yang kedua, spiritual grow and maturity. Membawa pertumbuhan dan kematangan iman. Itu dampak bagi diri sendiri, tapi bagi orang lain. Positive influence on others. Memberikan pengaruh positif, transfer yang baik ketika orang saleh. Oh, pendeta saleh. Oh, orang percaya yang hidup saleh. Oh, orang hidupnya takut Tuhan. Tapi yang selanjutnya, witness to others. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sahabat Kristus, sederhana apa yang saya sampaikan. Tapi dengar baik. Rupanya jika kita tidak hidup saleh, saudaraku, kita sedang berhutang. Tuhan tidak sedang membiarkan lu gue deh, Tuhan bilang gitu. Terserah hidupmu. Saya menemukan banyak orang ketika hidupnya, ini hidup gue, ini uang gue, ini dan gue semuanya. Baliknya ketemu Tuhan. Satu saat saya naik pesawat dari Tambulaka, dari Sumba ke Denpasar, mau pelayanan di kota lain. Ada orang kekar, hitam. Pakai celana pendek, pakai kutungan, dan tatonya banyak. Saya mau duduk di sampingnya, separuh tempat duduk saya. Saudaraku, ada kakinya dia yang besar, hitam. Saya bilang, permisi kakak. Ya silakan. Serem saudaraku. Saudaraku, saya mulai tanya setelah boarding, saya tanya, kakak ada di Bali? Saya 13 tahun di Bali. Saya sukses, saya suplai beberapa daging-daging di beberapa restoran. Wah dia, hebat kakak. Ya, saya ngalami banyak hal. Terus kemudian ngomong cerita banyak. Kemudian dia tanya saya, kalau mas ini siapa? Saya bilang, saya pendeta. Saudara tahu apa responnya? Kakinya ditutup. Dan dia mulai berkata, Pak Pendeta, saya sedang berdosa 2 tahun saya tidak ke gereja. Dan saya pulang mau kawin lagi pendeta. Saya karena ketemu pendeta, saya bertobat dan saya akan cari gereja. Dan tidak akan kawin lagi. Rasain gantian saya begini. Hidup saleh, dampak bagi orang lain. Dari diri sendiri saudara tetap bersuka cita. Joy, shalom bagi orang lain. Saudara sedang menunjukkan siapa Kristus. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya percaya Tuhan bicara buat saudara. Amin. Oleh karena itu di akhir daripada khotbah saya, kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Mungkin saudara yang berjuang sulit tentang bagaimana hidup takut akan Tuhan. Saudara sedang bergumul mungkin tentang sakit penyakit, tentang ekonomi, tentang masa depan, tentang jodoh, tentang suami, tentang istri, tentang anak, tentang perusahaan. Don't worry, be happy. Karena apa? Saudara diciptakan. Anugerah untuk hidup saleh sudah diberikan. Yang kedua, didesain untuk mengalami kemenangan. Amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Kalau minggu ini pengen melihat mujizat, belajar bergantung sama Tuhan untuk melihat kuasanya. Ku yakin kau hadir di sini. Nyanyikan pujian ini. Dan sementara saudara yang mempersiapkan roti dan anggur, mungkin saudara ada di apartemen, ada di rumah, ada di tempat kos, atau mungkin dalam perjalanan, jangan khawatir. Tuhan juga bekerja yang sama. Haleluya, haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Katakan sama-sama, kemenangan terjadi di sini. Bagianmu hidup saleh, bagian Tuhan melakukan perkara yang dahsyat. Amin. Karena
engkau sesuai dengan kehendak Tuhan. Pegang roti di tangan kananmu, angkat di atas kepalamu. Christ in me and Christ in you. Jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu dalam Kristus, minta apa saja diberikan kepadamu. Percaya ke saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa daripada tubuh Yesus Kristus. Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Jangan ada yang berhutang. Karena tidak hidup saleh, karena wajib sama seperti Kristus. Pegang anggur di tangan kanan. Darah berbicara masalah pengampunan. Darah berbicara masalah perlindungan. Darah berbicara masalah nyawa. Darah berbicara masalah kehidupan. Angkat di atas kepala. Percaya ke saudara bahwa anggur yang ada di tangan kanan adalah persekutuan dengan kuasa daripada darah Yesus Kristus. Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari buka tangan bersama-sama. Engkaulah Tuhan dan Engkaulah Raja. Engkaulah sama-sama Tuhan. Engkaulah Raja. Katakan berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terimalah mujizat, kesembuhan, pemulihan, anugerah, kelimpahan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua yang terbaik dari surga turun atasmu dan engkau menjadi orang-orang yang diberkati dalam segala kelimpahan, yang berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, yang berjalan dari sukacita kepada sukacita, yang berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan sama-sama amin. Sampai berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.